di antara kita pernah mendengar satu istilah dalam bahasa Latin yang berkata homo homini lupus. Satu ungkapan Latin ini dengan arti bahwa manusia itu menjadi serigala bagi sesamanya. Bahaya ya kalau secara harfiah manusia menjadi serigala dalam tanda kutip tentunya ya. Manusia menjadi serigala bagi sesamanya. Istilah ini pertama kali dicetuskan oleh karya Plautus yang berjudul Asinaria. Dan homo homini lupus ini jika diindikasikan mengacu kepada ketika manusia itu sering menikam sesamanya. Dalam satu kali ada joke ringan bapak-bapak ya, bertanya, mereka berdua saling berinteraksi. Menurutmu, anggap saja Acong dan Sen ya. Sen, kalau menurutmu apa perbedaan manusia dan serigala? Ini cuman pengandaian ya. Jadi ketika Acong tanya ke Sen dan mungkin Sen akan bilang, ada beda, manusia itu dia tidak bisa menyembunyikan taringnya. Kalau serigala itu dia tidak pintar menutup taringnya. Tapi kalau manusia pintar sekali menutup taringnya. Seringkali kita juga tahu bahwa ada ungkapan serigala berbulu domba. Gimana ya, domba tetapi punya bulu serigala. Ini cuma pengandaian ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ini menjadi satu otokritik bagi ahli-ahli Taurat pada saat itu di mana kehidupan mereka sebenarnya cocok ketika disematkan dengan gambaran ini. Gambaran homo homini lupus. Mereka dengan gaya hidup hipokrit, gaya hidup kemunafikan yang sangat kental itu menjadi sesuatu yang dikecam oleh Yesus. Nah, selain kemunafikan apa saja sih yang dilakukan oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi pada saat itu sehingga menuai kecaman Yesus? Untuk lebih lengkap, mari sama-sama kita membuka Alkitab kita. Markus 12 ayat 40 sampai 44. Yang menelan rumah janda-janda, sedang mereka di sini adalah ahli-ahli Taurat orang Farisi, sedang mereka mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang, mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Kemudian ayat 41 berkata, pada suatu kali Yesus duduk menghadap peti persembahan dan memperhatikan. Jadi satu kali Yesus duduk dan memperhatikan peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Oh, ternyata para ahli-ahli Taurat ini dikecam oleh Yesus karena mereka bukan hanya munafik, tetapi di ayat yang ke-40 di situ sudah sangat jelas digambarkan bagaimana dikatakan mereka suka menelan rumah janda-janda. Dengan kecaman yang Yesus berikan, akhirnya Tuhan Yesus sendiri memberikan satu ilustrasi, khususnya ketika dia menampilkan di mana ada janda miskin. Di dalam spesifikasi ketika dia memberikan persembahan, dan persembahan daripada janda miskin ini menjadi persembahan yang dipuji oleh Yesus sendiri. Tapi kenapa cuman persembahan janda miskin yang menjadi sesuatu yang dipuji Tuhan? Karena dia memberikan dengan motivasi yang benar. Pertama, orang memberi itu karena sudah faktor terbiasa. Kalau bisa karena biasa. Kebiasaan tiap minggu di rayon persekutuan, dimanapun itu namanya ibadah, pasti tidak lepas dari yang namanya memberikan persembahan. Jadi mau tidak mau, suka atau tidak suka, orang pasti akan memberikan persembahan. Yaitu karena sudah terbiasa, tanpa mungkin dibilang langsung ada. Walaupun mungkin itu tiba-tiba cabu di popoji, doi kasih kembalian angkot misalnya tidak seperti itu. Tetapi di sini karena sudah faktor kebiasaan, jadi itu sudah ada di alam bawah sadar ya, langsung otomat. Orang memberikan persembahan karena ikut-ikutan. Mungkin pada saat itu apakah dia tidak memang ada, tetapi karena mau ikut-ikutan,
ternyata sampai mungkin mau pinjam ya, karena ikut-ikutan. Rasanya ndak enak, tapi teman di sebelah ada kasih persembahan, terus kita tidak memberikan persembahan. Jadi mungkin sampai dengan cara pinjam dulu, yang penting mau kasih persembahan. Itu cuman contoh ya, tidak terjadi di sini. Kemudian motif transaksional ya, menganggap bahwa Tuhan kalau saya berikan segini, nanti Tuhan harus balas lebih ya. Nah, jadi orang pikir ini Tuhan Yesus ketika orang membeli seperti pasar saham itu mungkin kan, atau mau investasi Bapak Ibu Saudara. Tidak seperti itu. Dan kemudian ada juga orang memberi karena memang mau pamer ya. Kalau pamer ini sudah sangat melekat dalam kehidupan orang-orang kaya Yahudi. Karena memang pada saat itu status sosial mereka itu diukur dari jumlah atau nilai persembahan yang mereka berikan. Makanya tidak heran ketika orang-orang kaya pada saat itu memang memberikan dalam jumlah yang besar, tetapi ternyata ada udang di balik batu. Mereka memberikan persembahan itu karena apa? Karena mereka mengharapkan dihormati oleh orang, dihargai oleh orang karena persembahannya banyak. Motivasi karena sebenarnya mau mengasihi Kristus. Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang mau mengasihi Kristus, satu kali ada satu pasangan dari India yang baru menikah. Mereka menikah dan mereka mengambil keputusan memberikan persembahan yang terbaik, menolong orang-orang miskin di India dengan cara mereka bergabung dengan komunitas Mother Teresa. Mother Teresa di dalam pelayanannya, dia memberi makan 9.000 orang per hari. Makanya pasangan suami istri yang dari kasta tertinggi ini mengambil keputusan untuk memberikan sejumlah uang yang besar dan didonasikan di dalam komunitas itu. Satu kali Mother Teresa bertanya kepada pasangan suami istri ini, dari mana uang yang banyak ini yang kalian persembahkan? Kemudian Pak Sutri ini menjawab, uang ini adalah uang ketika kami setelah menikah, kami sudah membuat komitmen untuk tidak membuat acara resepsi yang mewah. Sekalipun pada saat itu ada resiko di mana mereka yang dari kasta tertinggi ya, kasta kesatria, harusnya mereka itu kalau menikah membuat acara yang mewah, mengeluarkan uang yang banyak. Tapi salut dengan Pak Sutri ini, mereka mengambil komitmen untuk memberikan uang pernikahan mereka didonasikan untuk menolong orang-orang miskin yang kelaparan di Kalkuta. Bapak Ibu Saudara, lanjut lagi Mother Teresa bertanya kepada Pak Sutri ini, mengapa kalian sampai rela untuk memberikan uang sebanyak ini? Dan mereka berkata bahwa kasih Tuhan sudah cukup bagi kehidupan kami. Karena kasih Tuhan yang kami alami sehingga kami mampu untuk boleh memberikan kepada juga Tuhan lewat orang-orang yang membutuhkan. Apakah dalam perjalanan keimanan kita juga kepada Tuhan, sudahkah kita memberi dengan kasih yang tulus kepada Tuhan? Kita perlu untuk memikirkan bagaimana kita memberi itu. Cara kita memberi perlu kita perhatikan. Dan hari ini ada dua motivasi yang perlu kita selalu recheck, cross check dalam hati pikiran kita ketika kita memberi. Entah itu kita memberikan persembahan kepada Tuhan, ataukah kita memberikan sumbangan, kita memberikan donasi, kita membantu orang lain yang berkekurangan. Apakah itu didorong dengan dua motivasi ini? Kasiman ya. Apa itu motif kasiman? Yang pertama adalah motif kasih ya. Ketika kita bisa memberi dengan motivasi kasih yang tulus, melakukan sesuatu kepada Tuhan termasuk memberi yang dilandasi dengan kasih kepada Tuhan, itulah sebenarnya yang Tuhan cari Bapak Ibu Saudara. Tidak peduli banyak atau sedikit, betulkah memang motivasi kasih itu sudah ada dalam diri kita? Kita harus berani jujur Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai kita hanya terjebak dengan motivasi-motivasi yang lain. Perangkap-perangkap motivasi-motivasi yang hanya membuat ego kita dikasih makan ya. Jika kita mengaku anak Tuhan yang sungguh, maka kita harus belajar untuk memberi dengan motivasi kasih yang tulus kepada Tuhan. Seorang pendeta Anglikan pernah berkata bahwa kasih adalah hal terbesar yang Tuhan berikan kepada kita. Karena kasih itu berbicara tentang dirinya sendiri. Dan kasih adalah hal terbesar yang bisa kita berikan kepada Tuhan. Kasih itu adalah Kristus sendiri. Kita sudah mengalami bagaimana kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita.
Apakah kita juga itu masih mau hitung-hitungan dengan Tuhan? Apakah kita juga masih menyalahgunakan motivasi kita untuk hal-hal yang bersifat diri kita sendiri? Seringkali di dalam kemanusiawian kita, dalam kecenderungan manusia yang berdosa, bukankah kita suka menunda-nunda? Kita suka menunda-nunda untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Dan persembahan jangan cuma orang juga sempitkan pada hal materi atau uang. Tetapi persembahan itu berbicara banyak hal. Berbicara bagaimana dengan tenaga kita, kekuatan kita, talenta kita. Apakah kita sudah persembahkan kepada Tuhan waktu kita? Ataukah kita suka menunda-nunda? Jangan-jangan mungkin kita sudah diminta pelayanan, tetapi kita bilang, aduh tunggu dulu. Nanti Jo. Nanti kalau kosong kita waktu, kalau mulai mungkin ada kesempatan baru kita mau melayani. Ditanya, oh bagaimana untuk memberi? Ya kita tidak ada apa-apa, nanti Jo kita mau kumpul dulu. Kasih banyak dulu baru bisa persembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Kalau si janda miskin ini juga punya pikiran dan dorongan seperti itu, maka tentunya dia tidak akan dipuji oleh Yesus persembahannya. Bapak Ibu Saudara, janganlah kita suka menunda-nunda. Karena kalau kita cuma tunda-tunda, nanti janji tinggal janji. Nah, untung kalau masih ada waktu, tapi kalau sudah tidak ada lagi kesempatan, apakah kita masih bisa memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan? Apakah motivasi kita memberi itu sudah didorong dengan iman yang sejati? Kasih yang tulus, dengan iman yang tulus kepada Tuhan. Sehingga itulah yang menjadi persembahan yang boleh menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita punya KTP, tanda pengenal diri kita, identitas kita. Nah, identitas kita sebagai anak Tuhan itu adalah iman. Iman yang terus berpaut kepada Tuhan. Iman yang terus menyerahkan, sekalipun mungkin ada resiko-resiko yang harus diambil. Tetapi janda ini berani untuk mengambil resiko. Dikatakan semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya, menyangkut seluruh hidupnya. Seluruh hidup dari janda ini dia persembahkan bagi Tuhan. Inilah iman Bapak Ibu. Inilah kualitas iman yang Tuhan cari dari seorang janda miskin pada saat itu. Yusuf Arimatea ini dia dari kalangan orang terkenal. Dia salah seorang majelis agama Yahudi pada saat itu. Tetapi dia berani mengambil resiko. Ya. Dia berani merelakan reputasinya. Mungkin saat itu nantinya akan ketahuan kenapa dia mengambil mayat Yesus. Kenapa bukan murid-murid Yesus yang menguburkan mayat Yesus? Memang tidak dikatakan sejak kapan Yusuf Arimatea ini beriman kepada Tuhan. Tetapi ada penafsir yang memperlihatkan bahwa ketika Yusuf ini sudah percaya kepada Tuhan, ketika pelayanan Tuhan Yesus selama di Galilea. Charles Thomas Tatt, dia pernah berkata, jika Kristus telah mati untuk saya, maka tidak ada pengorbanan yang terlalu besar untuk saya berikan kepadanya. Bapak Ibu Saudara, kalau janda miskin ini saja, dia belum menikmati yang namanya karya salib. Kalau Yusuf Arimatea ya sudah menikmati, karena konteks pada saat itu setelah pasca kematian Kristus. Tetapi janda ini adalah pra kematian Kristus. Tetapi toh dia juga sudah punya iman yang besar kepada Tuhan. Harusnya kita melebihi daripada janda itu. Seperti Yusuf Arimatea. Bahkan kita terus mau belajar rendah hati di hadapan Tuhan. Untuk memberikan apa yang Tuhan titipkan bagi kita. Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak pernah menuntut atau meminta sesuatu yang di luar dari kapasitas kita. Kita yang diberi lebih, pasti berikanlah yang terbaik. Jangan pelit, jangan kikir ya. Kalau ingin membantu orang, kita ingin membantu pekerjaan Tuhan, ayo sesegera mungkin, jangan sampai waktu itu terlambat. Mari kita mulai mengkoreksi kehidupan iman kita kepada Tuhan. Seorang Bapak Gereja Martin Luther pernah berkata bahwa manusia itu ada beberapa pertobatan yang harus dia lewati. Pertama, pertobatan pikiran, kemudian kedua pertobatan hati, dan yang ketiga adalah pertobatan dan dompet, Bapak Ibu Saudara ya. Jadi kita perlu untuk terus melihat bahwa Tuhan sudah menyediakan, Tuhan sudah menitipkan kita dengan
memberikan segala sesuatu di dunia ini. Apakah kita mau mempersembahkan kepada Tuhan? Bukan mengembalikan ya, memangnya orang istilahnya mau ada simpan pinjam dengan Tuhan, tidak. Tetapi kita mau tentunya memberikan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Sebelum waktu kita habis, sebelum kita tidak punya lagi kesempatan untuk memuliakan Allah, maka harus dari sekarang kita berubah dan bertobat di hadapan Tuhan. Jangan menunda Bapak Ibu Saudara. Jangan suka punya kebiasaan menunda-nunda. Nanti kembali lagi janji tinggal janji ya. Asal jangan janji-janji, udah bilang janji-janji caleg ya. Tapi ada juga caleg yang menepati janji kok Bapak Ibu Saudara ya. Kita harus tetap gas memberikan yang terbaik. Harus satset memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Jangan capek-capek jadi orang Kristen, mundur aja ya. Jadi jangan kita capek-capek, kita sudah mengikut Tuhan, tetapi kita hanya mengikut Tuhan setengah hati. Mengikut Tuhan seperempat hati. Tuhan merindukan kita memberikan seluruhnya, tanpa terbagi-bagi, tanpa ada parsial, tetapi seluruhnya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan.